Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga masih sehat semangat ya di mata kuliah komunikasi data. Untuk pertemuan kelima hari ini yang kita pelajari adalah dasar-dasar pemrosesan komputer dan komunikasi data. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana data dialirkan melalui media transmisi ya. Kemudian layanan apa saja yang terlibat di dalamnya seperti OSI model yang ada 7 layar itu, dan protokol-protokol yang kemarin saya tugaskan untuk kalian ya. Baik, hari ini kita lebih fokus kepada bagaimana data itu diproses setelah masuk ke dalam perangkat prosesor, kemudian memori ya, kemudian nanti disimpan dan digunakan kembali jika data itu diperlukan. Nah, ini pertemuan keempat. Sebenarnya lanjut ke 4 dan 5 ya. Jadi tentang arsitektur, komponen-komponennya, TI dan SI. Oke, sekarang masuk ke konsep dan definisi dari arsitektur teknologi informasi. Arsitektur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau perencanaan tingkat tinggi terhadap aset informasi dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai acuan operasi-operasi saat ini dan sebagai cetak biru ya, kita bilang istilahnya cetak biru yang memberikan arahan-arahan menuju ke masa selanjutnya. Jadi pemetaan itu seperti seperti peta yang udah dirancang ya. Arsitektur itu berarti dia sudah terbentuk ya sebelumnya. Nah, aset informasi ada 3 komponen TI dan para pengguna ya, atau kita bilang user atau IT personel. Nanti usernya macam-macam, silahkan nanti di browsing ya. Nah, konsep dan definisi dari infrastruktur teknologi informasi. Konsepnya adalah keterpaduan antara komponen TI, pelayanan atau service TI-nya, dan personil TI yang mendukung terwujudnya strategi-strategi perusahaan. Jadi infrastrukturnya adalah komponen TI-nya, service TI, dan personil TI. Konsep dan definisi. Komponen TI itu apa aja sih? Komponen TI itu ada hardware, ini ketinggalan D-nya ya, hardware, software, dan network. Jadi ada perangkat kerasnya, kemudian ada perangkat lunaknya, dan jaringan. Nah, network atau jaringan ini yang termasuk dalam teknologi komunikasi. Jadi semakin maju teknologi yang ada, maka networknya pun juga harus menyesuaikan. Hardware dan softwarenya pun juga. Tadi ada apa lagi selain komponen? Yang kedua adalah pelayanan atau service ya. Di sini pelayanan itu termasuk dalam manajemen database, otomatisasi proses-proses bisnis, dan pengamanan sistem dan sebagainya. Jadi pelayanan itu macam-macam bentuknya. Terlibat juga di dalamnya ada database. Nah, nanti kalian juga belajar banyak tentang database ya, tentang pengamanan, kemudian mengelola data dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah personil TI-nya, jadi para pengguna teknologi informasi. Nah, lanjut. Apa itu sistem informasi? Ini ketinggalan ya. Sistem informasi atau SI, definisi umum adalah kesatuan komponen yang diperlukan untuk mengolah data. Mengolah data itu apa aja? Mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan broadcast atau menyebarkan ya, menjadi informasi. Nah, kemarin kan udah tahu bedanya data dan informasi ya. Nah, sekarang contohnya apa? Contohnya sistem informasi berbasis manual atau kertas, atau sistem informasi berbasis komputer. Nah, kebanyakan sekarang semua sudah berbasis komputer. Jadi harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi ya, semua yang manual seharusnya sudah upgrade menjadi berbasis komputer. Nah, ada namanya CBIS atau Computer Based Information System. Jadi sistem informasi berbasis komputer. Nah, tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Seharusnya semua sudah CBIS. Nah, sistem informasi yang menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang memiliki komponen hardware, software, network, database, user, dan prosedur. Ya.
hanya hardware, software, network, tapi ada database, ada user yang paham ya, yang nanti ada expert, ada yang beginner, ada yang biasa ya. Jadi kalian cari nanti jenis-jenis user itu, dan itu harus sesuai dengan sistem informasi yang kita rancang, yang kita buat ya. Dan sehingga apa? Sehingga di dalamnya pengelolaan data bisa dengan baik dan benar digunakan sesuai dengan keperluan user. Selanjutnya ada prosedur ya. Jadi seperti protokol kemarin, seperti layar OSI. Jadi semua ada prosedur, ada peraturan yang harus diikuti. Nah, informasi yang dihasilkan oleh CBIS itu jauh berkualitas daripada sistem yang berbasis manual, atau kita bilang juga konvensional, atau ya masih kertas-kertas berupa lembar-lembar kertas ya, yang masih belum terkelola secara komputer, belum terkelola di dalam database, belum bisa sharing secara baik, secara cepat. Nah, dengan CBIS nanti semua data-data itu akan valid ya. Jadi kalau satu berubah, maka yang di lain juga otomatis dia berubah. Nah, nanti banyak belajar di database system. Oke, seharusnya sekarang sistem informasi sudah berbasis komputer semua. Nah, komponen SI tadi udah dibahas juga sebelumnya, pastinya ada hardware. Hardware adalah kesatuan perangkat keras yang terdiri atas input, alat-alat input, output, dan pemroses atau prosesor. Ada juga memori untuk menyimpan dan storage untuk penyimpanan yang tetap ya. Selanjutnya software. Software ini adalah suatu atau sekumpulan program atau perangkat lunak yang bekerja untuk mengolah data. Selanjutnya ada database. Database seperti namanya, base, kumpulan ya, kumpulan data. Kumpulan sejumlah file terkait yang berisikan data. Oke, selanjutnya network. Network adalah suatu sistem penghubung berbasis kabel atau near kabel, tanpa kabel ya. Sekarang wireless udah banyak, yang memungkinkan berbagai komputer saling bertukar informasi. Lalu prosedur. Prosedur adalah kesatuan instruksi mengenai bagaimana mengkombinasikan hardware, software, dan network untuk mengolah data atau input menjadi output yang diinginkan. People atau orang-orang atau individu atau kelompok yang berkepentingan menggunakan hardware, software, network, atau menggunakan outputnya. Nah, nanti banyak yang kita bahas adalah dari hardware-nya. Hardware ini penting sebagai media pengolah komunikasi data ya. Hardware di sini dia secara general purpose dia memiliki 6 komponen hardware ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah otak komputernya atau kita sebut sebagai prosesor. CPU processing unit. Yang kedua memori, main memory, primary storage. Yang ketiga adalah secondary storage, penyimpanan kedua ya, atau eksternal memorinya. Lalu input device, output device, dan peralatan teknologi komunikasi. Nah, yang kita bahas hari ini yang pertama adalah CPU ya. CPU atau Central Processing Unit. CPU itu adalah komponen hardware yang bertugas memanipulasi, mengolah data, melaksanakan perhitungan, lalu melakukan pengaturan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh komponen-komponen hardware lainnya. Yang paling penting adalah CPU ini ya. Sama seperti di manusia, kalau yang penting adalah otak ya. Jadi semua itu diatur oleh CPU, dikelola semua oleh CPU. Nah, unit bagian dalam CPU. Jadi di dalam CPU ada lagi unit-unit yang bertugas untuk mengelola data tergantung dengan fungsi-fungsi atau request data itu. Di sini dia bisa melakukan instruction program, decoding, lalu mengatur arus data yang menuju dan berasal dari ALU. Ya, ALU apa? ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Ya, nanti kita belajar lebih dalam. Register, penyimpanan yang lebih kecil dibanding main memory ya, primary storage, secondary storage, dan berbagai peralatan output. Oke, kita bahas dulu yang ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU ini fungsinya adalah melaksanakan penghitungan matematika ya, kemudian membandingkan juga logika. Jadi nama juga Arithmetic Logic Unit.
unit yang mengelola aritmatika dan logika. Nah, aritmatika atau perhitungan nanti akan didetek di sini dan akan diproses di ALU ini. Jadi khusus untuk penghitungan seperti misalkan kalian input dari keyboard 2 ditambah 5. Itu akan ditransformasi di dalam bit-bit biner ya, dan didetek bahwa itu adalah berupa perhitungan aritmetik. Ya, nanti tetap ada prioritas, misalkan penjumlahan dulu atau perkalian dulu. Nah, itu tetap nanti di program ALU ini didetek seperti itu. Jadi sama seperti kita menghitung matematika seperti biasa ya. Nah, dia akan mendetek bahwa ini adalah aritmatika, misalkan 2 tambah 3. Ini aritmatika penjumlahan, maka akan disimpan di ALU dan akan diproses di ALU itu. Lalu misalkan kalian memasukkan program, misalkan kalian menggunakan logic boolean, misalkan bit 0 atau 1 ya. Kalau 1 itu dia true, kalau 0 dia false. True 1 itu dia mungkin on, yang 0 itu off. Nah, di sini juga didetek di ALU bahwa oh ini logic, bahwa dia akan diproses di ALU juga. Sama seperti bahasa pemrograman if then, else, kemudian case of dan lain-lain, itu juga dilaksanakan di ALU ya. Oke, selanjutnya adalah register. Register ini adalah penyimpanan sementara atau kita bilang primary storage, tapi kecepatan tinggi, lalu jumlahnya kecil dan banyak. Ya, register ini ada di setiap unit sebenarnya, seperti di prosesor juga. Register itu banyak sekali jumlahnya di prosesor itu. Semakin banyak jumlah register, maka dia semakin cepat. Kenapa dia semakin cepat? Karena kinerja memori itu akan semakin cepat apabila dia kapasitasnya kecil. Jadi semakin dia kecil kapasitasnya, semakin cepat dia memprosesnya ya. Jadi diperlukan banyak register. Tetapi dia tidak permanen, jadi hanya sementara. Mirip seperti main memory, hanya kalau main memory itu dia lebih permanen ya, dan lebih besar kapasitasnya. Kecepatan lebih cepat register. Nah, jadi register ini macam-macam. Nanti ada register prosesor, register memori, register macam-macam. Nah, dia istilahnya kayak tempat antrian duduk sementara gitu ya. Nanti datanya diambil, dia kosong lagi, nanti diisi lagi. Oke, nah ini kalian bisa lihat di situ bagannya. Jadi di microprocessor ya. Ada CU, ada ALU, ada register. Oke. Nah, di CPU ini semua ya. Control unit nanti adalah unit yang mengontrol seluruh kegiatan yang ada. Nanti kalian juga belajar ada bus di situ. Bus ya, seperti bus pada umumnya dari terminal ke terminal 1. Biasanya dibagi 3 nanti bus itu, ada address bus, ada data bus, ada control bus. Banyak nanti kita belajar juga. Nah, yang ALU tadi yang kita bahas, lalu register. Kenapa dia registers? Ya karena banyak ya. Banyak. Lalu primary storage atau main memory. Nah, di eksternalnya ada input, kemudian dia output, lalu device communication device, peralatan komunikasi, dan penyimpanan luar atau penyimpanan keduanya atau secondary storage ya. Jadi ini tolong diingat bagannya. Jadi dari input nanti akan diproses di CPU. Bagian dalam CPU ada CU, ada ALU, ada register, ada main memory. Lalu dia akan memasukkan input-output itu bergantian di penyimpanan second-nya. Lalu akan dikeluarkan menjadi output melalui juga peralatan-peralatan komunikasi ya. Nah, cara kerja CPU ini tadi yang secara garis besar Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Hanya yang saya tekankan, kalian tahu fungsi-fungsinya, kalian tahu unit-unit CPU apa aja ya. Input ya, seperti biasa tadi inputan. Data input interrupt program berada dekat di CPU dalam satu chip yang sama, masuk lalu disimpan di register. Tadi register kan kalau Ibu jelaskan sebelumnya seperti tempat duduk sementara ya, jadi dia masuk itu dulu. Tapi kalau register itu udah penuh, dia nggak akan bisa nampung, jadi dia diambil dulu kosong baru masuk lagi yang sebelumnya, yang sesudahnya ya. Lalu data instruksi program kemudian dikirim melalui jalur elektrik. Kita sebut bus. Tadi yang Ibu bilang sebelumnya ada address bus, bus untuk mengalirkan data, ada data bus untuk mengangkut data, khusus data, ada control bus. Jadi bus yang mengontrol aliran data.
Jadi satu paket data itu terdiri dari address, alamat ya. Terdiri dari datanya sendiri, biasanya bit-bit ada 8 bit minimum. Lalu nanti dia ada kontrolnya. Jadi ada istilahnya status dari paket itu, apakah dia 0 apa 1. Kalau dia 0 biasanya dia tidak bisa diteruskan untuk dikirim. Kalau dia 1 ya berarti terus dia akan dikirim. Nah, itu diangkut oleh siapa? Diangkut oleh bus. Namanya bus atau sistem bus yang ada di dalam area chip CPU. Nah, bus ini ada di mana aja ya? Ada di control unit, ada di semua unit, pokoknya di dalam pemrosesan data. Ada di prosesor juga. Jadi semua yang ngangkut-ngangkut itu namanya bus ya, atau sistem bus. Nah, untuk CPU namanya sistem bus CPU. Lalu control unit, nggak mungkin semua bisa berjalan jika tidak ada yang ngontrol ya. Jadi sama seperti antrian, data itu diproses dulu. Kalau dia udah oke, statusnya sudah siap menerima, maka dia akan mengirimkan sinyal bahwa siap menerima. Baru dia akan diterima. Nah, semua itu dikontrol di control unit ya. Jadi dia yang memberikan instruksi, mengarahkan semua jalan-jalannya data yang bisa diangkut oleh bus itu. ALU, tadi Ibu udah jelaskan juga ALU, Arithmetic Logic Unit. Dia menerima semua untuk perhitungan dan logika ya, aritmetik dan logik. Nah, setelah dilakukan perhitungan matematika, membandingkan logikanya ya, maka dia akan mengembalikan semula dalam bentuk oleh control unit, akan dikirim kembali ke register, lalu dikirim lagi ke tempat penyimpanan di luar chip. Jadi kan Ibu bilang hardware itu cuman bisa mendeteksi dalam bentuk biner atau bit 0 kalau nggak 1. Jadi yang 2 ditambah 3 tadi, 2 itu akan dikonversi dalam bentuk biner. Masih ingat biner ya, basis 2. Kalau 2 berarti 00, 10. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya ya. Jadi yang 2 tadi akan dikonversi dalam bentuk biner 0010 ya. Lalu akan kalau dia penjumlahan dia akan menjadi add ya. Kalau perkalian jadi menjadi mul. Nah, jadi kalau pembagian jadi menjadi div. Nah, jadi semua coding itu nanti akan didetek di dalam prosesor, akan diproses sesuai dengan kode-kodenya dan di-outputkan lagi. Jadi tadi mungkin dia keluar 2 tambah 3 ada 5. 5 itu dalam binernya mungkin nanti kalian bisa konversi ya, belajar lagi konversi binernya. Nah, 5 tadi akan dikembalikan lagi dalam bentuk angka ya. Lalu disimpan lagi di luar dari CPU. Main memory atau primary storage. Nanti banyak memori ini jenisnya, ada RAM, ada ROM, ada EEPROM. Banyak ya. Nanti ada memori yang bisa sifatnya hilang kalau nggak ada daya, tapi ada yang tetap berjalan, misalkan seperti ROM ya, yang masih menyimpan histori kalian. Kalau kalian matiin komputer itu masih ada historinya, masih tersimpan. Lalu kok masih update tanggal, waktu gitu ya. Nah, itu nanti ada di memori, jenis-jenis memori. Nah, yang kita bahasnya adalah main memorinya. Jadi penyimpanan hardware yang berada dalam satu chip dekat CPU, dia yang menyimpan semua instruksi, menyimpan data yang udah diproses atau mau diproses oleh CPU ya. Jadi disimpan di main memory. Nah, tadi yang Ibu jelaskan ada RAM, Random Access Memory ya. Nah, RAM ini di sini dia adalah storage yang menyimpan instruksi sementara saja pada saat komputer dinyalakan. Di sementara aja. Kalau udah nggak ada listrik ya sudah nggak ada ya. Nah, cara kerjanya, instruksi itu misalkan dari Microsoft Word, dari inputan device atau dari secondary storage, dia dibawa ke RAM. Lalu sebagian dari komponen instruksi tersebut dikirim ke register ya, memori sementara, lalu diproses oleh CPU. Jadi pada saat kalian menggunakan Microsoft Word, kalian mungkin save atau kalian copy, paste dan sebagainya, kalian simpan di bagi folder mana. Nah, itu semua akan dikirimkan ke CPU dan CPU akan mengolah itu dan disimpan di register-registernya, tapi yang sementara ya. Lalu main memory atau semikonduktor, disebut juga primary storage. Bagian-bagiannya ada di sini ada RAM, ada cache, ada ROM ya. RAM yang tadi yang kita bahas, random access memory. Lalu cache itu
seperti sama sejenis register, hanya dia bisa mengambil alih kinerja register lain. Jadi semakin banyak cache yang ada di prosesor kalian, maka dia akan semakin baik untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja dari prosesor ya. Jadi cache-nya bisa L2, L3, L4, sekarang udah tinggi lah jenis cache ini. Nah, biasanya kalau kalian beli prosesor, kalian pasti lihat dari cache-nya itu berapa. Ya, atau dia sudah core-nya itu ada berapa, dual core lah, core to duo dan sebagainya itu. Jadi semakin banyak yang ada di situ, ada core-nya makin banyak, maka cache-nya makin banyak, registernya pun makin banyak, dan dia makin optimum untuk mengelola data. Lalu ROM tadi read only memory, jadi hanya memori yang bisa dibaca saja. Nah, ini yang biasanya yang tadi Ibu jelaskan menyimpan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya ya. Nah, ini cache yang tadi Ibu jelaskan. Nah, cache pada komputer ini semakin penting karena semakin banyak perangkat lunak aplikasi yang kapasitasnya besar, yang tidak terangkat oleh RAM. Jadi penting ada cache atau cache ya, ada yang bilang cache dan bilang cache, sebenarnya cache memory. Oke. Ya, penyimpanan kedua atau external memory lah kita bilang sekarang banyak ya. Dari magnetic tape, kemudian hard disk, disket. Ya, disket zaman sekarang mungkin kalian udah nggak tahu penampakannya disket itu seperti apa ya. Kalau zaman dulu tuh sangat berguna sekali sebelum adanya flash disk dan lain-lain. Lalu CD-ROM, DVD, apa CD? Compact disk ya. DVD, digital video disk. Ada yang bisa CDR, ada yang CDRW, ada yang cuman bisa ditulis doang, ada yang bisa dihapus ditulis lagi, banyak. Nah, ini termasuk penyimpanan second atau penyimpanan eksternal atau kedua. Input device banyak, joystick, touchpad, touchscreen, digital fan, webcam, voice recognition, barcode, scanner, komputer, banyak ya. Pokoknya semua inputan yang bisa kalian gunakan. Output ya, printer, monitor, display, proyektor, itu semua adalah jenis output. Oke. Finish ya. Jadi untuk pertemuan hari ini mengenal tentang bagaimana hardware komputer, alat pemrosesannya. Jadi selain menggunakan media transmisi di dekompresi data, penting juga untuk tahu bagaimana data itu dikelola di dalam hardware kita, prosesor, memori ya. Tadi ada sistem CPU yang harus kalian pahami, setidaknya kalian. Jadi di dalamnya ada control unit. Nah, Ibu harapkan kalian tahu fungsi-fungsi dari itu, bagaimana mereka mengolah data. Baik, jika ada pertanyaan silahkan kalian diskusi di grup WhatsApp atau di kolom komentar Edmodo. Ibu sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.